Halo, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satu masalah di dalam keluarga, yaitu mengenai pertengkaran. Nah, salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan ketika kita berbicara mengenai keluarga Kristen adalah apakah pertengkaran di dalam sebuah keluarga adalah hal yang dapat kita anggap wajar, normal, ataukah bagaimana kita harus memandang pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga Kristen. Memang jikalau kita memperhatikan mengenai keluarga, kita bisa melihat barangkali dalam keluarga-keluarga tertentu mereka tidak harmonis, tetapi juga kita bisa melihat bahwa tidak semua keluarga seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka sebagian orang memandang bahwa pertengkaran merupakan sebuah sesuatu yang salah, tapi sebagian orang memandang bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang dianggap normal. Nah, untuk itulah maka hari ini kita akan mencoba memikirkan bagaimana pertengkaran di dalam sebuah keluarga harus kita pahami. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pertengkaran merupakan hal yang berbeda dengan perbedaan di dalam pernikahan ataupun perbedaan pandangan di dalam sebuah relasi suami dan istri. Nah, jadi waktu kita berbicara mengenai pertengkaran sesungguhnya bukan sekedar perbedaan pandangan. Nah, di dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah relasi suami istri, orang tua dan anak adalah hal yang wajar jikalau kita berbeda pandangan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena kita manusia dijadikan Tuhan sebagai makhluk yang unik. Kita memiliki pemikiran, kita memiliki perasaan, dan kita dijadikan Tuhan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah sebabnya perbedaan di dalam sebuah keluarga adalah hal yang wajar dan normal. Nah, tetapi perbedaan tidak sama dengan pertengkaran. Nah, pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga, apalagi kalau itu berulang-ulang terus-menerus dengan intensitas yang tinggi, itu memperlihatkan kepada kita ada sesuatu yang salah di dalam keluarga tersebut. Nah, itulah sebabnya maka pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga pada dasarnya merupakan sebuah simptom bahwa ada masalah yang lebih mendasar yang terjadi dalam keluarga tersebut. Nah, masalah apa yang terjadi sehingga sebuah keluarga mengalami pertengkaran demi pertengkaran? Nah, barangkali salah satu masalah yang paling mendasar di dalam munculnya pertengkaran-pertengkaran dalam sebuah keluarga adalah perbedaan pandangan atau filosofi hidup. Nah, tadi saya mengatakan bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tapi ada perbedaan pandangan yang substansial yang membuat pernikahan itu menjadi tidak harmonis, menjadi bermasalah. Nah, pandangan yang substansial ini menunjuk kepada keyakinan iman yang berbeda. Nah, maka orang-orang yang memiliki pasangan yang tidak seiman itu cenderung memiliki persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena filosofi hidup mereka berbeda sekali. Nah, itulah sebabnya maka pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman menimbulkan masalah-masalah yang serius ketika mereka berbicara soal keyakinan iman. Maka solusinya adalah banyak orang-orang yang mereka memiliki pasangan yang tidak seiman, mereka tidak membicarakan masalah keyakinan. Tetapi tidak bisa demikian, karena keyakinan adalah bagian daripada paradigma yang mempengaruhi decision seseorang, pemikiran seseorang. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita melihat dalam sebuah keluarga terjadi pertengkaran demi pertengkaran, barangkali yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan filosofi iman, pemahaman iman yang berbeda. Nah, yang kedua, pertengkaran demi pertengkaran terjadi barangkali juga disebabkan karena apa? Ketidakdewasaan orang-orang yang menikah dalam sebuah keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga Kristen, mereka yang menikah adalah orang-orang yang seharusnya cukup memiliki kedewasaan. Bukan hanya kedewasaan di dalam hal mengambil keputusan, tapi juga kedewasaan di dalam hal karakter, di dalam hal keimanan, di dalam hal mengikut Tuhan. Karena hubungan seseorang dengan Tuhan selalu mempengaruhi hubungan dia dengan sesama. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki tidak bertumbuh secara rohani, mereka pun memiliki banyak persoalan dalam hal relasi. Nah, itulah sebabnya maka
keluarga yang mengalami pertengkaran demi pertengkaran yang begitu intens barangkali memperlihatkan bahwa entah salah satu pasangan, entah keduanya atau seluruh anggota keluarga adalah orang-orang yang tidak memiliki pertumbuhan iman yang optimal atau iman mereka mengalami stagnan. Itulah yang menjadi akar dari pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga, waktu Alkitab berbicara mengenai pertengkaran dan konflik, kita belajar bahwa ternyata pertengkaran dan konflik banyak berakar pada persoalan apa? Pada persoalan egoisme, pada persoalan yang disebut sebagai nafsu, pada persoalan pada kepentingan diri. Nah, barangkali yang menjadi akar daripada sebuah pertengkaran dalam sebuah relasi keluarga adalah salah satu pasangan ataupun keduanya dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh keinginan untuk mementingkan diri sendiri, dikuasai oleh tidak bisa memikirkan mengasihi orang lain. Nah, padahal waktu kita berbicara soal pernikahan Kristen, Alkitab mengajar kepada kita bahwa suami dan istri harus saling mengasihi, suami dan istri harus saling menghormati, suami dan istri harus belajar mementingkan pasangannya dan juga mementingkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, dalam keluarga Kristen, ketika dalam keluarga Kristen, jikalau seorang ataupun sepasang suami istri mereka hidupnya dikuasai oleh egoisme, maka yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran. Dan bagaimana kalau seandainya pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di dalam sebuah rumah tangga? Maka jawabannya adalah perceraian bukan jawabannya. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena begitu banyak orang berpikir ketika rumah tangga begitu banyak persoalan, pertengkaran demi pertengkaran terjadi dalam sebuah rumah tangga, orang berpikir pengen jalan pintas, yaitu apa? Dengan bercerai. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa Alkitab mengajar kepada kita bahwa ikatan pernikahan adalah sesuatu yang permanen. Tidak ada yang boleh memisahkan dua orang terikat dengan pernikahan kecuali maut yang memisahkan. Itulah sebabnya maka ketika sepasang suami istri Kristen mereka melihat mengalami bahwa pernikahan mereka tidak harmonis, banyak pertengkaran, banyak persoalan, maka yang harus terjadi adalah kita harus belajar memperbaiki kondisi tersebut, bukan mengambil langkah bercerai. Maka Anda perlu ketika melihat rumah tangga Anda tidak harmonis, apa yang Anda perlu lakukan? Pertama, Anda perlu datang kepada Tuhan. Ya, itu adalah kunci yang paling penting di dalam mengatasi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga. Anda perlu membawa rumah tangga Anda kepada Tuhan. Dan yang kedua, Anda perlu belajar untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Karena ketika relasi kita benar dengan Tuhan, maka relasi kita dengan anggota keluarga kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, perlu belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri perlu menghormati suaminya sebagai kepala. Dan seorang suami perlu mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Itu yang Alkitab ajarkan. Dan baik suami dan istri mereka harus menghormati, harus mengasihi. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, ketika kita belajar menerapkan apa yang Alkitab ajarkan, maka percayalah bahwa rumah tangga kita akan lebih harmonis, akan lebih diberkati, dan kita bisa menikmati relasi keluarga sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi, Bu Bapak dan saudara-saudari sekalian, ketika seorang mengalami bahwa di dalam pernikahan banyak masalah muncul, banyak persoalan terjadi, mulai banyak perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada pertengkaran, maka jangan sibuk dengan mengatasi simptomnya. Kadang-kadang pertengkaran merupakan sebuah simptom saja, sebuah gejala. Gejala dari apa? Ada yang gak beres lebih dalam dari relasi kita dengan Tuhan barangkali, kedewasaan iman kita barangkali, pemahaman iman kita. Nah, beresi hal-hal yang substansial itu, maka rumah tangga kita akan menjadi lebih baik. Kiranya video pendek ini menjadi berkat bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.